Selamat pagi, selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat datang dan selamat bergabung di acara Morning Boss Business Opportunity Sharing spesial dari Ciputra Entrepreneur dan Salam Entrepreneur. Pak Ibu, kenalkan saya Andrian, tim Akademi Ciputra Entrepreneur yang memandu jalannya acara Morning Boss spesial di pagi hari ini. Jadi mana Morning Boss spesial adalah program acara yang rutin diselenggarakan oleh Ciputra Entrepreneur Club. Dan khusus di pagi ini kita akan membahas seri 2 dari prinsip 5D, yaitu desire. Seperti yang dilakukan Pak Ciputra, bahwa keinginan, desire, bisa mendorong beliau untuk melakukan dream. Desire atau keinginan utama dari Pak Ciputra adalah melindungi dan membahagiakan keluarganya. Bapak Ibu, acara pagi ini merupakan salah satu bentuk komitmen manajemen Ciputra Entrepreneur Club untuk memberikan seri pelatihan prinsip 5D, Dream, Desire, Drive, Disiplin, dan Determinasi ala Pak Ciputra yang diberikan khusus member Ciputra Entrepreneur Club. Namun, di pagi yang luar biasa ini, seri pelatihan diberikan untuk umum. Pagi ini kami mengundang narasumber yang sangat luar biasa dengan kompetensi dalam bidangnya, akan berbagi ilmu dan juga keahliannya yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk para Cipreneurs yang mengikuti acara Morning Boss spesial pagi hari ini. Sebelum kita mulai acara, saya akan menyapa dahulu narasumber kami, Bapak Andreas Kennedy, founder Karakter Hebat Indonesia yang telah hadir bersama kita. Selamat pagi, Pak Andreas. Semangat pagi Pak Andrian dan teman-teman komunitas CEC yang saya kagumi, dan mungkin ada beberapa orang yang hari ini baru pertama datang. Kita sapa, salam karakter hebat. Sukses buat kita semua pagi ini. Luar biasa. Bagaimana kondisi kesehatan? Pak, puji Tuhan, alhamdulillah sehat Pak. Terima kasih Pak. Sehat Pak Andrian, terima kasih. Tentunya ini akan berbahagia buat kita semua ya. Sharing-sharing di sini ya Pak. Siap Pak Andrian, siap. Ya. Pak Andrian gimana kabarnya? Sehat Pak Andrian? Sehat Pak Andrian? Iya Pak. Pak Andrian kabarnya gimana, sehat? Sehat walafiat. Tentunya dengan semangat ya untuk bisa menyampaikan sebuah materi yang luar biasa di pagi ini Pak Andreas ya. Yes Pak Andrian. Baik, terima kasih sudah hadir di Morning Boss spesial pagi ini. Tentunya hal yang menjadi kebahagiaan bagi kami Pak Andreas bisa bertemu dengan Bapak secara virtual, dan terima kasih kesediaan waktunya untuk mengisi narasumber di acara ini. Ya, sama-sama Pak Andrian. Sama-sama. Kita hangatkan pagi ini Pak ya. Iya. Ini kelihatannya juga ini yang hadir juga dari berbagai negara ini kelihatannya ini Pak. Betul sekali Pak, ini semakin banyak yang hadir Pak. Baiklah. Setuju kalau kita mau hangatkan acara pagi ini ya Pak. Pagi ini Pak. Dan bagi Pak Ibu yang telah bergabung di acara, silahkan nanti disampaikan kota domisilinya ataupun wilayahnya melalui fitur chat untuk dapat kami sapa di dalam acara. Saya ingin menyampaikan juga bagi Bapak Ibu yang ingin ya mengikuti acara pelatihan ini dengan 5 seri nanti akan diberikan appreciate ya, berupa sertifikat ya yang akan kami kirimkan kepada alamat email Bapak dan Ibu. Untuk itu Bapak Ibu yang nantinya ingin bertanya dipersilakan untuk menyampaikannya melalui chat ataupun open microphone di platform Bapak dan Ibu, yang nanti akan dijawab setelah pemateri menyelesaikan sharingnya. Baik, kita akan melanjutkan acara berikutnya dengan mendengarkan sharing-sharing luar biasa dari Pak Andreas Kennedy membahas tentang seri 2-nya dari prinsip 5D, yaitu desire. Kepada Bapak Ibu semua yang hadir di kesempatan pagi ini, dan kami persilakan untuk Pak Andreas menyampaikan. Waktu tempat kami persilakan Pak Andreas. Baik Pak Andrian, terima kasih banyak Pak Andrian. Bapak Ibu teman-teman yang saya kagumi, kita beri plus dulu buat Pak Andrian ya, yang luar biasa. Kita beri plus dulu, ayo mana responnya, kita lihat, ayo responnya mana. Pak Andrian ini luar biasa. Terima kasih. Beliau memang sudah meresapi nilai-nilai wisdom yang sudah diteladani oleh Pak Ciputra dan para leaders di sana ya. Luar biasa Pak Andrian. Oke, saya sekali lagi menyapa Bapak Ibu yang saya kagumi, teman-teman yang berada di luar kota, yang ada di luar negeri. Hari ini itu luar biasa sekali teman-teman, Bapak Ibu yang saya kagumi. Hari ini kita masuk ke sesi kedua ya Pak Andrian ya, tentang betul sekali, Pak. Tentang desire. Desire. Kalau teman-teman yang sudah mengikuti sesi pertama sebelumnya, itu kan saya sudah berikan PR kepada teman-teman ya. Sudah membuat keinginan-keinginan apa saja yang teman-teman atau Bapak Ibu ingin raih
dari tahun ini sampai ke 5 tahun ke depan ya. Nah, itu merupakan cikal bakal untuk kita masuk ke dalam topik pada pagi hari ini. Nanti akan kita bahas pada slide yang ketiga nanti ya. Itu sudah mulai masuk ke dalam keinginan-keinginan atau desire ya. Nah, yang menarik Pak Andrian dan Bapak Ibu, saya kagumi, wisdom Pak Ciputra tentang desire ini itu lahir dari akar kehidupan Pak Ciputra yang sudah kita bahas minggu lalu ya. Itu ada 2 akar kehidupan ya. Ada 2 akar. Yang pertama akar kehidupan cinta kasih dan penderitaan ya, ada 2. Nah, topik ini akan tetap kita navigasi, kita masukkan kembali poin itu supaya Bapak Ibu dan teman-teman yang mungkin datang pada pagi hari ini yang pertama mungkin ya masih tetap bisa relate kepada topik yang pertama gitu ya. Masih bisa relate gitu ya. Agar apa? Agar begitu masuk ke babak kedua nanti hari ini dan yang ketiga, pertemuan ketiga sampai kelima, itu saya berharap tidak ada penggalan-penggalan yang hilang. Intisarinya tetap bisa connect, kemudian teman-teman bisa menangkap poinnya dan do something gitu ya, melakukan sesuatu yang luar biasa. Oke ya, Pak Andian? Yes, Pak. Bisa mulai atau kita mau sapa dulu? Dengan senang hati kami berikan kesempatan Bapak untuk bisa langsung mengisi. Udah nggak sabar Pak menunggunya. Oke. Baik, kalau gitu kita langsung share saja ya Pak. Saya boleh share screen ya Pak Andrian ya? Iya, silakan Pak Andreas. Ya. Ya, ini yang dari Hong Kong. Materinya kita akan sapa-sapa peserta yang sudah hadir pagi ini ya Pak. Baik Pak. Baik, selamat pagi Pak Frans, Budi. Pagi. Pagi Pak. Pagi yang luar biasa salam ya. Salam entrepreneur, salam karakter hebat. Yes. Baik Pak Frans. Salam entrepreneur berkarakter hebat Pak. Sehat selalu, Semarang aman Pak. Semarang oke Pak? Semarang Pak Frans? Luar biasa, cerah. Amin Pak. Amin. Cerah, luar biasa, cerah. Tetap semangat. Pak. Kuat, penuh berkat. Amin. Ya Rabbal Alamin ya. Ini sampaikan Pak Frans ya untuk memberikan semangat. Ditunggu lagi nanti kita sharingnya pagi hari ini nih. Kayaknya Pak Budi selalu memberikan poin-poin penting yang ada setiap sesi nih Pak. Kita tunggu nanti Pak Budi. Terima kasih. Ya. Cocok Pak kalau untuk profesinya beliau sebagai sekretaris Pak. Oh, sekretaris ini Pak di CSI. Sekretaris dalam setiap kegiatan CEC Pak. Wah keren, cocok Pak, sudah cocok. Atributnya Pak. Andrian. Iya Pak. Andrian, wani piro gitu ya. Baik. Iya waninya di sini Pak, waninya Pak. Oh gitu ya. Di acaranya Pak Andreas ini Pak, beraninya. Kalau enggak nggak berani saya Pak. Siap. Baik, ini juga sudah hadir ya Pak Rahmat. Selamat pagi Pak Rahmat. Saya tahu nih Pak Rahmat dari mana ini. Sebenarnya dari Tanya Mentor nih. Halo, good morning Pak. Good morning Pak Rahmat. Terima kasih sudah join Pak Rahmat. Terima kasih. Pak Rahmat juga salah satu pengurus inti di Tanya Mentor nih Pak, komunitas Tanya Mentor. Betul sekali, luar biasa sekali. Pak Thank you, Rahmat, selamat datang Pak Rahmat. Sudah mau hadir, sudah berkenan hadir. Ada ketua Tanya Mentor juga hadir kok malam pagi ini. Oh ya. Oh. Baik. Terima kasih untuk. Terima kasih Pak Rahmat. Pak Rahmat. Terima kasih Pak. Thank you Pak. Rekan ya Pak Rahmat. Baik. Ini kita mau sapa-sapa dulu ya Pak sebelumnya. Ini juga dari Hong Kong juga sudah hadir. Ada Bapak Roni Eko Atmojo. Salam hebat Hong Kong. Bapak Beben Kemedi. Ada Mbak Diana Agustin ya. Itu. Dan banyak sekali yang sudah hadir. Sohib saya itu Pak Beben Kennedy itu sohib saya dari lahir, dari kecil. Malam berdua. Thank you. Ya, Pak. Baik, salam kenal Bapak. Kemudian juga ada Pak Kustiono dan lain-lain ya. Bapak Ibu yang masih open mikrofon mohon dibantu untuk terlebih dahulu. Terima kasih agar acaranya bisa berjalan dengan lancar. Baik Pak Andreas, silahkan jika sudah siap untuk materinya disampaikan Pak. Oke, baik. Ya, terima kasih sekali lagi ya Pak Andrian dan teman-teman yang saya kagumi, Bapak Ibu yang hadir dari setiap pelosok negeri ini. Hari ini saya kagum dengan Bapak Ibu semua. Untuk itu saya minta kita semua beri applause buat kita semua atas komitmen kita untuk memberikan yang terbaik untuk kehidupan ini. Kita beri applause buat kita semua. Terima kasih, hebat, luar biasa. Ya, kenapa begitu hebat? Karena pada kesempatan ini, pertemuan kedua kita akan bahas tentang wisdom dari Pak Ciputra
tentang yang D yang kedua, yaitu desire. Desire itu adalah keinginan-keinginan yang positif yang kita akan capai dalam kehidupan kita hari ini dan ke depan, begitu ya. Kita belajar banyak dari Pak Ciputra. Oke, saya akan masuk ke slide ya Pak Andrian ya. Silakan Pak Andreas. Apakah sudah terlihat Pak ini Pak? Ya, sudah Pak. Sudah terlihat ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Bentar ya Pak ya, kita klik sebentar. Saya taruh di sini supaya aman dulu. Oke, nah ya Bapak Ibu teman-teman yang saya kagumi, hari ini kita bahas tentang desire ya, keinginan-keinginan yang sangat positif. Tapi ini bagi Pak Ciputra itu bukan tiba-tiba datang begitu saja gitu, bukan tiba-tiba datang begitu saja. Kita akan lihat bagaimana ini kok bisa jadi keinginan yang luar biasa dari seorang Pak Ciputra sehingga bisa lahirlah sebuah passion yang begitu hebat. Dan ujung pencapaian yang tertinggi dari keinginan ini adalah apa? Kita akan lihat di slide berikutnya ya. Kita akan lihat. Terima. Saya akan mulai dengan quote yang luar biasa dari seorang Pak Ciputra. Beliau bilang demikian ya. Passion membuat saya mau mengerahkan kemampuan terbaik saya. Cinta saya, hati saya, bahkan juga saya siap menderita karena itu. Ya, saya ulang lagi ya. Saya ulang kembali ya. Passion membuat saya mau mengerahkan kemampuan terbaik saya. Jadi Bapak Ibu teman-teman, passion itu ternyata bisa melahirkan dan memicu kita untuk mengerahkan semua kemampuan terbaik kita. Ya, bahkan cinta saya menurut Pak Ci ya, hati saya, dan juga saya siap untuk menderita karena itu. Luar biasa kan ya, Pak Rahmat ya, Pak Andrian ya. Itu kita lihat ini quote yang menurut saya ini selain membakar mimpinya Pak Ciputra, tapi inilah yang membawa Pak Ciputra itu tidak keluar dari jalurnya beliau gitu Pak. Beliau punya mimpi yang luar biasa, ingin menjadi developer yang sangat terkenal dan sangat terkemuka dan bermanfaat bagi kehidupan. Itu salah satunya yang menguatkan beliau itu adalah karena beliau membangun passionnya ini, dirawat gitu Pak, dirawat passionnya. Ya, oke, kita akan masuk ke slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu teman-teman ya yang saya kagumi, ini setiap pertemuan nanti Pak Andrian itu kita akan lihat, akan kita masukkan terus slide ini karena ini adalah intisari dari sebuah buku yang berjudul Ciputra The Entrepreneur, The Passion of My Life. Itu intisarinya sebetulnya ada di sini ya, Bapak Ibu yang baru hadir pada pagi hari ini. Mungkin kembali lagi saya kembali lagi menyegarkan kita semua. Jadi akar hidupnya Pak Ciputra itu yang pertama beliau dihidupkan oleh akar yang bernama cinta. Kemudian akar berikutnya lagi adalah penderitaan gitu. Nah, pagi hari ini kita bicara tentang desire, tentang passion, itu kita akan berawal dari akar kehidupan Pak Ciputra yang berawal dari cinta kasihnya itu. Ya Pak Andrian ya. Betul, Pak. Ini adalah awal dari bagaimana seorang Pak Ci bisa punya keinginan yang begitu luar biasa dalam hidupnya sehingga berbuah menjadi passion dan jadi apa lagi gitu. Jadi apa lagi? Kita akan lihat ya. Jadi sedikit saya masuk kembali ke dalam slide ini. Jadi akar kehidupan Pak Ciputra itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah mengenai cinta. Ya, kita tahu beliau sangat mencintai orang tuanya, ayah, ibunya, kemudian istri dan anak-anaknya ya. Itu beliau sangat cinta pada keluarganya. Nah, cinta inilah yang membuat Pak Ciputra itu ingin selalu memberikan dan berbuat yang terbaik dalam kehidupannya. Ya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu yang saya kagumi, saya baca buku Pak Ciputra ini, itu seperti saya tuh diberikan kehidupan baru gitu. Diberikan kehidupan baru, punya harapan baru, punya mimpi-mimpi yang baru, punya spirit yang baru gitu ya. Bahwa hidup ini tidak sempit, hidup ini begitu luas gitu loh Pak. Nah, jadi cinta, kembali lagi saya bacakan di sini, membuat Pak Ciputra selalu ingin berbuat yang terbaik. Ya, nanti berikutnya pertemuan yang ketiga Pak Andrian, yang ketiga nanti, itu kan kita bicara tentang drive ya Pak ya.
Saya bicara tentang drive. Semangat yang bertubi-tubi, yang menggelora begitu ya. Itu awalnya dari mana? Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Itu akar dari penderitaan yang membuat Pak Ciputra tidak pernah mau gagal dalam hidupnya dan selalu bangkit gitu ya. Itu akarnya dari penderitaan. Tapi hari ini karya-karya terbaiknya Pak Ciputra, kalau kita lihat hari ini, ada sekolah, ada kampus, ada rumah sakit, ada perumahan, ada gedung-gedung mewah. Itu berawal dari cinta. Ya, jadi kalau Bapak Ibu teman-teman ingin membuat karya terbaik dalam kehidupan kita masih diberi waktu nih ya, hari ini sampai ke depan, itu rawat dan peliharalah cinta. Dimulai dari mana Pak Andrian? Kemarin kita sudah bicara Pak, cinta dimulai dari keluarga. Ya, jadi cinta itu dimulai bersemayamnya tuh awal mulanya adalah di keluarga. Jadi seperti Mother Teresa kemarin bicara ya, if you want to change the world, just going home and love your family. Ya, kita udah bahas kemarin ya. Kalau kita ingin merubah dunia, pulanglah ke rumah kita masing-masing dan cintailah keluarga Anda. Gitu. Ya, oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini sedikit kita ulang ya. Itu Pak Ciputra memiliki harapan yang begitu besar dan tentunya Bapak Ibu, teman-teman semuanya juga karena kita sudah belajar dari pertemuan pertama yang hari ini mungkin sudah ada yang menulis beberapa harapan-harapan atau keinginan-keinginan yang ingin kita raih dalam kehidupan kita. Itu kalau kita belajar dari wisdomnya Pak Ciputra berawal dari dua hal. Yang pertama cinta kasih ya, dan kedua adalah penderitaan. Ini kita ulang sedikit ya, maka muncullah satu harapan yang begitu luar biasa. Ya, ingat, above all, don't lose hope, gitu ya. Dari segala sesuatu itu kita jangan sampai kehilangan harapan. Karena harapan inilah yang menjadi titik awal untuk kita menuju kehidupan kita berikutnya yang lebih baik. Sama seperti dengan Pak Ciputra. Ya, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, kalau ini kita sudah bahas juga kemarin ya. Itu awal dari harapan, itu kemudian berbuah menjadi keyakinan ya, menjadi belief ya. Kemarin sharingnya dari Pak Frans Budi bagus sekali ya. Apa yang kita yakini itu akan merubah tindakan-tindakan kita gitu ya. Kemudian dari belief itu menjadi mimpi, menjadi dream ya. Ingat, kalau tidak ada keyakinan, maka mimpi yang ada dalam diri kita sampai hari ini itu merupakan mimpi di siang bolong gitu ya. Kalau kita mau punya mimpi yang betul-betul itu powerful seperti Pak Ciputra dan Bapak Ibu sekalian, itu tentunya harus kita yakini ya. Sebelum kita punya mimpi yang hebat, kita yakini dulu ya. Ini kita sudah bahas nih kemarin. Ini ada raise hand Pak. Saya raise hand kan? Nah, bertanya sendiri. Bentar Pak, ini gimana nih? Sebentar ya. Oke, sebentar Pak. Sudah Pak. Udah ya, oke Pak. Saya ini bertanya sendiri ya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya ya. Kita masuk. Nah hari ini adalah intisari dari apa yang akan kita bahas di pertemuan kedua ini, ya. Kalau di pertemuan pertama kita bahas tentang lahirnya mimpinya Pak Ciputra itu berawal dari hope, ya. Kemudian dipenuhi dengan keyakinan yang luar biasa, maka lahirlah mimpi yang begitu hebat ya. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian bisa tahu apa saja karya-karya Pak Ciputra yang bisa kita lihat sampai dengan hari ini. Walaupun beliau sudah meninggalkan kita, tapi karyanya beliau tetap memberikan pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan. Bukan cuma buat keluarga, tapi buat kehidupan gitu ya. Nah, pagi hari ini Pak Andrian dan teman-teman sekalian, kita akan lihat skema ini. Pak Andrian bisa lihat ini Pak ya? Iya, bisa Pak. Ya. Nah, awal akar kehidupan Pak Ciputra yang bernama cinta itu, ya. Itu yang bisa membawa Pak Ciputra memiliki desire yang hari ini kita akan bahas, keinginan yang positif gitu ya. Dari keinginan-keinginan itu nanti akan berbuah menjadi passion. Gitu. Passion tadi di quote-nya Pak Ciputra kita udah lihat, udah baca bersama, passion. Dan kemudian passion itu akan melahirkan yang namanya calling, panggilan jiwa kita. Jadi ujung pencapaian tertinggi dari sebuah cinta itu yang kita dapatkan dari keluarga kita masing-masing, itu akan melahirkan pencapaian yang tertinggi dalam kehidupan kita yang namanya calling, panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Ya.
Kita tahu Pak Ciputra itu sudah menemukan callingnya sebenarnya pada saat beliau tinggal di kampung gitu. Tinggal di kampung. Yang beliau sendiri juga nggak menyadari bahwa ini apa sih gitu ya Pak ya. Mimpi saya menjadi arsitek kemudian menjadi pengembang yang hebat itu didapat pada saat dia jalan-jalan sama ayahnya ya Pak Andrian, kita udah bahas pertemuan. Iya. Melihat sebuah gedung kecil gitu yang di tengahnya ada tiang gitu ya. Itu inspirasi awalnya beliau ingin menjadi seorang arsitek gitu ya. Tapi ternyata kalau saya baca dari bukunya beliau ini, itu sebetulnya calling, panggilan jiwanya beliau itu ditemukan pada saat beliau usia remaja gitu. Belasan tahun. Ya. Nah, ini yang menarik menurut saya Pak Andrian dan teman-teman yang saya kagumi. Jadi hari ini kita akan belajar mengeksplor bagaimana skema cinta membuahkan keinginan yang positif atau desire. Kemudian dari desire ini membuahkan passion. Jadi Bapak Ibu, teman-teman yang kemarin sudah membuat hal-hal yang diinginkan dalam kehidupan ini untuk kita raih, itu kita ada di dalam fase yang kedua, ya. Tapi untuk masuk ke dalam fase ketiga dan keempat sampai kita menemukan panggilan jiwanya, kita akan belajar banyak dari seorang Pak Ciputra pada pagi hari ini. Oke. Ya, kita akan masuk ke berikutnya ya, Pak Andrian. Silakan Pak Andreas. Oke, nah ini teman-teman, ini adalah saya kutip beberapa poin-poin penting yang ada dalam bagian buku ini yang bicara tentang desire-nya Pak Ciputra. Keinginan-keinginan yang positif yang berawal dari cinta, akar kehidupan yang bernama cinta. Ya, yang pertama Pak Ci itu ternyata sangat ingin membahagiakan orang-orang yang dicintainya. Sangat ingin membahagiakan. Ya, saya berharap Bapak Ibu, teman-teman, dan saya yakini bahwa kita semua juga sangat ingin membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Orang tua kita, Bapak Ibu, ya, kemudian istri, anak-anak, ya. Kalau yang udah punya cucu mungkin seperti Pak Frans Budi, sudah punya cucu kali mungkin ya, ingin juga membahagiakan cucunya, gitu ya. Atau kemarin ada ibu siapa yang sharing ingin mencari mantu ya Pak ya, mantu dari ya mungkin juga ingin mencintai mantunya gitu ya. Nah, yang pertama itu saya ingin membahagiakan orang-orang yang saya cintai. Ini desire-nya Pak Ciputra. Karena kenapa? Karena kita tahu ibunya sangat mencintai Pak Ciputra. Pak Ciputra itu ternyata sangat sering dihina pada waktu kecil ya, sampai beliau remaja pun dihina. Dan bahkan dibilang bodoh gitu ya, bilang bodoh. Karena bahkan dihina sebagai seperti keset gitu dalam kehidupan Pak Ciputra awal-awal. Tapi beliau, seorang ibunya tidak pernah berkata demikian. Ibunya bilang, tidak, anak saya tidak bodoh gitu. Dia hanya kurang belajar dalam hal pelajaran bahasa gitu ya. Tapi matematikanya luar biasa hebat sekali. Jadi ibunya itu selalu menjadi motivator bagi hidupnya Pak Ciputra gitu. Ya, itu yang membuat Pak Ciputra memperoleh cinta yang berkelimpahan dari seorang ibunya. Ya, dan membuat Pak Ciputra itu ingin memberikan karya-karya terbaik terus dalam hidupnya. Kita tahu selain ibunya itu juga seorang pendamping hidupnya yang sejati ya, yang mengantar Pak Ciputra sampai beliau meninggalkan kehidupan ini, yang bernama Ibu Di, itu istrinya Pak Ciputra. Itu juga seorang wanita yang luar biasa, yang memberikan cintanya yang begitu tulus dan begitu suportif banget gitu ya kepada seorang Pak Ciputra. Nah, keinginan yang kedua yang saya tangkap esensinya dalam bukunya Pak Ciputra itu, dalam biografinya, saya harus sukses dan berprestasi. Saya harus sukses dan berprestasi. Sebab Tuhan sudah membuktikan dukungannya melalui banyak keajaiban dalam kehidupan Pak Ciputra. Salah satunya, saya bisa berada di Bandung dan menjadi mahasiswa ITB. Itu juga menurut Pak Ciputra, it's a kind of miracle, keajaiban bagi kehidupan Pak Ciputra. Ya, itu keinginan yang kedua. Yang ketiga, saya harus jadi Chin Huan. Itu nama Chinese-nya Pak Ciputra ya Pak Andrian ya. Saya harus menjadi Chin Huan yang berlari kencang sebagai arsitek. Selain berlari kencang di arsitek, ya kenyataan hidupnya Pak Ciputra itu beliau memang atlet pelari. Dia pernah jadi juara pertama di Manado, lari 1.500 meter ya. Jadi lari sedang lah itu ya. Kemudian yang keempat itu saya
dipenuhi gairah semakin hari semakin kuat untuk menyambut datangnya proyek yang dapat memberikan penghasilan kepada saya walaupun saya masih berada pada tingkat 2 kuliah gitu. Ya, jadi kalau ada teman-teman atau Bapak Ibu yang saat ini masih kuliah gitu ya, itu tetap dirawat apa yang menjadi keinginan atau desire-nya kita semua itu dirawat. Karena kalau kita berhasil merawat setiap desire kita, keinginan kita, maka dia akan berkembang nanti ya. Ingat tadi skemanya, dari cinta menghasilkan desire, nanti desire ini kalau kita rawat terus kemudian akan berbuah menjadi passion kita. Dan passion kita rawat terus akan menjadi calling, kita menemukan calling dalam hidup. Karena tujuan terakhir kita dalam hidup ini kan dari sekian banyak peziarahan hidup kita ini, akhirnya ya kita masing-masing ya Pak Adrian ya dan teman-teman sekalian, kita tuh Tuhan menunjukkan jalan untuk menemukan calling-nya gitu. Panggilan hidup kita ini apa dalam hidup ini. Gitu. Ya, oke, Pak Adrian, sampai sini ini Pak Adrian masih belum ada pertanyaan ya, kita lanjut dulu ya Pak Adrian ya. Lanjutkan dulu Pak. Lanjutkan dulu ya. Oke. Ya, siap Pak. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah gambaran yang sebelah kiri kita itu adalah Pak Ciputra ya, waktu beliau kuliah di ITB, di kampus ITB. Ini merupakan gambaran bahwa Pak Ciputra telah berhasil mencapai desire-nya yang dia impikan gitu ya. Yang beliau impikan waktu beliau remaja, kemudian beliau terus rawat impian itu, kemudian impian itu bisa dikuatkan oleh desire-nya yang menjadi passion-nya tadi di awal kita sudah baca. Dan ini yang titik awal dari seorang Pak Ciputra itu menata karir kesuksesannya dalam hidupnya gitu ya. Awalnya berasal dari sini, meniti karir awal ya di sini. Jadi ini ITB adalah entry point dari seorang Pak Ciputra untuk berkembang meraih kesuksesan dalam kehidupan, terutama dalam bidang. Oh iya, enggak lah, kenyang. Kan saya begitu turun, nengok kiri kanan di halte. Ada yang ini Pak, bocor. Oke, kita lanjut ya Pak Adrian. Nah, sekarang gini ya teman-teman yang saya kagumi Pak Adrian ya. Kita sekarang bicara tentang passion-nya Pak Ciputra. Ya. Ini passion-nya Pak Ciputra. Kita akan lihat di sini, kita akan lihat di passion-nya Pak Ciputra. Ya. Yang pertama ini adalah saya sangat mencintai mama saya. Ini juga saya kutip beberapa kalimat-kalimat penting dalam bukunya Pak Ciputra ya. Saya sangat mencintai mama saya. Saya sedih setiap menerima uang kuliah dari mama saya. Karena mama saya bekerja banting tulang dalam kondisi mama yang semakin kurus dan beliau disiksa karena penyakit asma. Jadi waktu Pak Ciputra ini kuliah di ITB, ya beliau belum punya penghasilan, tapi penghasilan beliau didapat dari mamanya gitu masih dikirimin uang lah gitu ya, uang kuliah, uang saku. Padahal kita tahu mamanya Pak Ciputra itu bekerja banting tulang mati-matian dalam kondisi kesehatan beliau yang sedang tidak baik. Karena kan tinggal sendiri ya. Ayahnya Pak Ciputra sudah meninggal pada saat Pak Ciputra itu berumur 15 tahun. Ya, jadi dari situ Pak Ciputra itu punya spirit yang luar biasa kuat sekali bahwa dia tidak mau melihat mamanya menderita. Ya. Oleh karena itu beliau memikirkan mamanya terus, bagaimana caranya supaya mamanya tidak bekerja lagi, bahkan bisa dibawa oleh Pak Ciputra ke Bandung gitu ya. Itu yang passion yang pertama membuat Pak Ciputra itu ingin terus memberikan karya-karya terbaik gitu dalam hidupnya ya. Nah, yang kedua, saya segera mendesak sahabat saya, Sofyan dan Brasali, untuk segera merealisasikan mimpi kami. Jadi ingat ya, kemarin kita udah bahas ya Pak Andrian ya. Jadi dalam hidup ini, selain kita punya mimpi, kita juga harus dikelilingi oleh orang-orang yang tepat ya. Oleh orang-orang yang tepat sesuai dengan apa yang kita ingin raih dalam kehidupan. Ya, kalau kita ingin menjadi profesional yang hebat dalam bidang entrepreneur, tentu kita harus masuk menyemplung ke dalam komunitas gitu ya. Ya, salah satunya komunitas CEC dan hari ini juga ada
Pak Rahmat mewakili tim Tanya Mentor itu juga merupakan komunitas UMKM Pak Rahmat, itu Pak Andrian. Iya, betul sekali, Karena Pak. saya tahu itu banyak sekali orang-orang yang ingin berkembang dalam usahanya masuk ke dalam komunitas itu ya. Saya rasa sangat tepat kalau misalnya kolaborasi dengan timnya Pak Andrian gitu ya. Kemudian yang kedua ya saya segera mendesak sahabat saya Sofyan dan Barsali untuk segera merealisasikan mimpi kami, yaitu membuka konsultan arsitek. Ini pada saat mereka masih kuliah nih, buka konsultan arsitek. Yang diberi nama CV-nya Daya Cipta. Dan saya tahu dalam bukunya Pak Ciputra itu yang sahabatnya Pak Sofyan dan Pak Barsali ini selalu berada dalam hati Pak Ciputra untuk diberikan proyek-proyek yang terbaik oleh Pak Ciputra gitu ya. Nah, yang ketiga, kami mendapatkan proyek yang cukup gemilang. Pembangunan sebuah gedung 5 lantai di Kutaraja Aceh, yaitu Bank Op Sumatera. Jadi, dari passionnya Pak Ciputra, itu melahirkan sebuah proyek gitu ya. Sebuah proyek yang cukup gemilang. Walaupun kalau kita baca detail bukunya ini, ya zaman waktu itu pun, itu proyek-proyek seperti ini sudah banyak yang hal-hal yang bersifat kurang baik gitu ya. Jadi proyek ya seperti yang sekarang mungkin ya, banyak proyek yang harus main under table dan lain-lain. Tapi idealismenya Pak Ciputra dan kedua temannya itu yang menyelamatkan mimpinya juga gitu. Jadi ya teman-teman, Bapak Ibu, idealisme itu menurut saya sampai hari ini masih mahal harganya. Masih mahal harganya. Jadi idealisme itulah yang salah satu yang menguatkan mimpi-mimpinya Pak Ciputra juga. Selain desire, mereka punya idealisme, ya. Itu merupakan fondasi yang cukup penting, bukan cukup penting, sangat penting menurut saya. Itu fondasi yang cukup kuat. Mereka punya idealisme. Karena idealismenya mereka itulah yang menyelamatkan proyek gedung 5 lantai ini dari kehancuran gitu. Ya, karena Pak Ciputra walaupun tidak dapat proyeknya, tapi mereka dapat arsitektur untuk menggambar membangun bangunannya dan juga menjadi project leadernya gitu ya, untuk memonitoring kerja-kerjanya ini benar apa enggak gitu. Itu juga lahir dari sebuah passionnya Pak Ciputra, idealismenya dipelihara. Nah, bangunan ini merupakan bangunan yang salah satunya pada saat ada tsunami gitu ya di Aceh. Itu bangunan ini tidak roboh seperti bangunan lainnya karena itu kokoh, tetap kokoh gitu. Itu karena idealismenya Pak Ciputra bersama teman-temannya itu yang diberikan kepada proyek waktu di sana gitu ya, waktu di Aceh gitu. Ya, luar biasa ya. Nah, yang keempat sekarang ini juga menurut saya ini perlu kita ambil esensinya pada pagi hari ini ya. Pikiran saya terus berimajinasi. Ingat, seperti Walt Disney bicara ya, kita boleh gagal dalam banyak hal katanya gitu ya, tapi kita tidak boleh gagal dalam berimajinasi. Tapi ya itulah yang membawa Pak Ciputra terus mempunyai imajinasi hingga muncul di benak Pak Ciputra kata developer gitu, pengembang gitu ya, pengembang. Itu lahir karena Pak Ciputra terus begitu merawat imajinasinya, nggak pernah di stop gitu. Karena kan imajinasi ini sangat liar gitu ya, dan dia bisa berpikir kemana-mana. Nah, muncullah kata yang disebut developer gitu ya, atau pengembang. Saya memiliki hasrat yang besar untuk menyulap sebuah kawasan terbengkalai menjadi suatu kompleks besar gitu ya, pemukiman yang bercahaya. Bisa dibayangkan ya Bapak Ibu, teman-teman yang saya kagumi, pemikiran ini, imajinasinya ini ya, itu sudah ada pada saat Pak Ciputra itu mungkin di bangku kuliah gitu ya. Di bangku kuliah. Imajinasinya terus gitu menggelora begitu. Dan enggak pernah di stop. Bahkan tidur pun katanya, nanti kita lihat ada quote-nya juga dari beliau, itu terus dia berimajinasi dalam tidur gitu. Ingat ya Bapak Ibu, teman-teman, kemarin kita juga sudah bicara, pikiran kita itu 20%-nya dikendalikan oleh pikiran yang sadar kita. Ya, conscious mind kita, pikiran sadar. Tapi 80%-nya itu unconscious mind kita, itu bekerja luar biasa setiap hari. Makanya hati-hati kalau kita memasukkan hal-hal yang negatif itu membuat hidup kita menjadi lunglai, lemah, lesu, dan auranya negatif.
ya. Ingat, itu begitu ada hal negatif, kalau jurus saya ketok meja gini 3 kali, gitu Pak Andrian. Jadi kita harus punya jurus-jurus lah ya. Begitu mau masuk pikiran negatif, buang lagi. Jadi supaya ingat, 80% kita dikendalikan dalam kehidupan sehari-hari dari unconscious mind, pikiran bawah sadar kita. Itu yang dimasukkan setiap hari oleh Pak Ciputra pada saat beliau kuliah. Dan bahkan seperti yang disampaikan Pak Ciputra di passion keempatnya tadi ya Pak Andreas ya. Yes, Pak. Sebagai pengembang tentunya beliau ini menginginkan membangun kota merajut kehidupan Pak. Betul. Ya ternyata kita bisa lihat karya-karya tersebut itu sampai hari ini seperti apa gitu ya. Bapak Ibu teman-teman semuanya bisa lihat. Itu berawal dari imajinasinya beliau. Tentunya imajinasi yang positif ya. Oke ya, kita masuk ke dalam. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, sekarang sebelum kita masuk ke slide berikutnya, saya ingin bertanya kepada semua yang hadir pada hari ini ya. Kalau kita bicara passion, itu biasanya kalau saya memberikan sesi seminar atau training Pak Andrian, saya selalu bertanya kepada para peserta gitu ya. Nah, sekarang saya juga minta nanti, yuk coba sama-sama kita interaksi ya. Nanti teman-teman jawabannya apa, silakan ditulis di kolom chat-nya ya. Saya bertanya demikian, pertanyaan begini. Kalau hari ini penting pertanyaan ini, karena setelah itu kita akan masuk ke dalam sesi callingnya ya, callingnya. Kalau hari ini ya, waktu dan uang itu tidak menjadi masalah lagi buat Bapak Ibu teman-teman yang saya kagumi. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman ya, termasuk Pak Andrian, kira-kira hal-hal apa saja yang ingin Bapak Ibu lakukan? Kalau waktu dan uang sudah tidak masalah lagi, jadi kita mau kemana-mana kita bisa, kita punya waktu yang sangat fleksibel. Kira-kira hal-hal apa saja yang ingin Bapak Ibu lakukan? Yuk silakan coba ditulis di kolom chat. Kita akan lihat sebentar. Kolom chat. Silakan ditulis di kolom chat ya. Oh, ada yang jalan-jalan bersama keluarga, berbagi membangun negeri. Wah, ini keren Pak. Pak Frans. Pak Frans nanti kita akan masuk ke berikutnya nih Pak. Beliau udah punya itu. Quality time bersama anak, Bu Sylvia Semarang, Bu Triningsih. Saya rindu untuk bermisi ke pedalaman. Keren. Keren. Menikmati hidup, membahagiakan keluarga. Bantu orang susah. Iya, membantu orang susah. Wow. Traveling dengan keluarga. Traveling bersama keluarga. Berbagi dengan sesama. Usaha. Memberi lapangan pekerjaan. Memberi lapangan pekerjaan. Positif semua ini, Pak. Positif semua ini. Wow, membahagiakan keluarga, impian ziarah rohani ke Yerusalem. Keren. Kedua, kemudian bahagia bersama keluarga bermanfaat untuk lingkungan terdekat. Jalan-jalan keliling dunia. Wah, keren-keren ya, Pak. RT-nya Bu Ayu. Saya ingin membuka usaha, kumpul bersama keluarga, membuka lapangan pekerjaan. Oke. Keren-keren semua, betul Pak Rahmat ya. Oke, gini ya, supaya ingin bersama keluarga, membahagiakan keluarga, mempunyai usaha sendiri. Ini keren-keren semua. Jadi gini Bapak Ibu, teman-teman ya. Apa yang sudah Bapak Ibu teman-teman tulis di dalam kolom chat ini, nah saya minta jangan berhenti di sini, tapi Bapak Ibu tolong tulis yang lebih baik, lebih powerful, lebih bisa menginspirasi diri kita waktu kita menulisnya, menggetarkan hati kita, bahkan menggetarkan hati orang-orang di sekitar kita. Nah, coba tolong ditulis lebih banyak lagi. Yang berukuran satu baris. Tulis lebih banyak lagi, karena ini adalah bekal hidup kita. Ya, bekal hidup kita. Kalau kita belajar dari wisdom Pak Ciputra, kita akan punya imajinasi nanti. Kalau kita pelihara, kita rawat apa saja yang menjadi passion kita ya, itu akan menjadi ujungnya menjadi imajinasi. Ya. Nah, imajinasi itu imajinasi yang positif. Yang akan membawa kita lebih kuat untuk meraih mimpi-mimpi kita gitu. Ya. Oke ya, ini tentang passion nih. Nah, yang kemarin kita udah bicara, memang Pak Ciputra itu one of a kind, kalau saya bilang itu yang memang sangat langka gitu ya. Tapi menurut saya, setiap orang tuh dalam kehidupan ini kan punya keunikan masing-masing ya. Jadi punya kelangkaan juga gitu ya. Memang caranya lain-lain aja begitu ya.
ingin menjadi inspirasi bermanfaat buat orang banyak, ya itu Sis Devi. Oke, kita tolong teman-teman coba tulis yang baik, yang lebih powerful agar ini bisa menjadi bekal hidup kita ke depan seperti apa, ya. Nah, kalau Pak Ciputra, mungkin tadi saya lihat Pak Frans Budi ya, itu ingin membantu banyak orang ya, Pak ya. Kemudian membantu negeri. Nah, kita akan coba lihat ini. Ini slide berikutnya bicara tentang apa gitu ya. Nah, kita lihat ini. Ini adalah quote lagi dari seorang Pak Ciputra. Beliau bilang demikian ya. Impian saya terus merajalela. Setiap malam saya tidak bisa menyetop pikiran yang terus menghayalkan itu. Ini seperti Walt Disney, kalau saya baca artikelnya Walt Disney juga seperti ini nih. Atau banyak orang-orang lain lah ya, yang hebat-hebat yang punya visi, punya tim yang besar itu seperti ini. Saya berimajinasi diri saya itu mengerjakan proyek besar. Bayangkan coba Bapak Ibu teman-teman. Jadi Pak Ciputra itu merawat imajinasinya tuh dirawat yang baik. Kadang-kadang kan kita Pak Adrian ya teman-teman sekalian, kan kita kadang-kadang terlintas di pikiran kita, aduh, aku tadi seperti pengen punya usaha, membantu orang lain. Tapi kadang-kadang kita sendiri menyetopnya itu. Bener nggak Pak Adrian? Membatasi dirinya. Membatasi diri. Kita memblok. Tapi kayaknya enggak deh gitu. Datang lagi, aku akan membantu banyak orang membangun usaha. Kemudian kayaknya enggak deh, udahlah begini aja deh. Gitu. Kayaknya terlintas saja ya Pak. Jadi cuma numpang lewat gitu Pak. Ini numpang lewat aja gitu. Tapi apa yang terjadi oleh Pak Ciputra, itu beliau bukan cuma begitu lewat, ditangkap dan dikembangkan gitu. Dikembangkan. Setuju Pak. Itu menjadi imajinasinya beliau gitu. Ya, kita baca lagi. Saya berimajinasi diri saya mengerjakan proyek besar di sebuah kawasan mahal luas. Wow, kemarin saya juga baru melihat video keren banget itu dari seorang Pak Aden, mungkin tahu ya, itu yang namanya Novak Djokovic. Itu petenis yang hampir tidak ada yang mengalahkan dia lah. Itu juara dunia sejati menurut saya ya. Tapi beliau juga sebelum menjadi juara seperti yang saat ini, itu beliau sudah membayangkan. Itu beliau sudah ada di podium menjadi juara dunia seperti ini tuh sudah dibayangkan jauh-jauh hari. Jadi ini yang disebut dengan namanya visualization, kekuatan visualisasi Pak. Dan saya juga sering menggunakan teknik ini dalam banyak hal gitu. Termasuk hari ini saya bisa diundang ke komunitas Pak Ciputra, itu saya sudah membayangkan kira-kira beberapa waktu yang lalu gitu. Iya. Hari ini terwujud gitu. Mantap. Ya, jadi ini memang kita perlu banyak belajar dari Pak Ciputra lah Pak. Nah, berikutnya ya, tanah yang bagi banyak orang disebut sebagai area jin buang anak, akan saya sulap menjadi sebuah kota kecil yang gemilang. Sekali itu Pak. Ya. Banyak proyek-proyeknya jadi Ciputra ini sebenarnya nggak diperhitungkan ya Pak. Iya. Wilayah-wilayah yang sebenarnya di luar ya harapan gitu ya. Ternyata betul. menjadi proyek-proyek luar biasa raksasa. Ya, betul Pak. Itu kan juga berawal dari imajinasinya beliau yang luar biasa. Betul sekali Pak. Ya. Kemudian rumah-rumah bagus, kehidupan yang hangat dan ramai, pusat perbelanjaan yang modern, sekolah bagus, rumah sakit bagus. Bahkan pikiran saya sudah membayangkan bentuk-bentuk rumahnya gitu Pak. Jadi bentuk-bentuk rumahnya kayak apa gitu ya, sudah dibayangkan oleh beliau. Mau desainnya, nanti tata letak ini, ya ini kita bisa bayangkan coba ya. Tadi kita udah bicara 20% kehidupan kita ini dikontrol oleh conscious mind, pikiran sadar kita. Tapi 80%-nya dikontrol oleh unconscious mind, pikiran bawah sadar kita gitu. Nah, Pak Ciputra mengajarkan kita hari ini, mari sama-sama kita merawat dan menciptakan hal-hal yang sifatnya sangat positif, kita masukkan ke dalam diri kita, bahkan masuk ke dalam mimpinya, masuk ke dalam mimpi beliau, sehingga itu bekerja setiap harinya gitu. Jadi yang mengarahkan, nanti kita akan bahas bagaimana seorang Pak Ciputra itu diberikan proyek Senen gitu ya, merupakan proyek awal gitu dia, itu bagaimana caranya. Itu karena beliau diarahkan oleh unconscious mind yang beliau sudah ciptakan dan dirawat gitu dalam kehidupannya beliau.
Nah, Bapak Ibu, teman-teman, kalau hari ini yang menjalankan sebuah bisnis atau masih menjadi profesional atau menjadi pendidik dan lain-lain, coba tolong lakukan tekniknya Pak Ciputra ini. Ya, lakukan itu. Rawat imajinasinya. Jangan aku pengen jalan-jalan keliling dunia gitu ya. Tapi tiba-tiba udah gitu lewat gitu aja. Tapi tangkap itu, kembangkan itu menjadi imajinasi, masukkan ke dalam pikiran bawah sadar kita, bahkan terbawa sampai mimpi-mimpi kita. Nah, itu akan bekerja buat kita. Nanti ada aja jalan keluarnya gitu ya. Nanti di akhir kita akan melihat sebuah video. Saya udah siapkan video ya Pak Andrian ya. Itu video bulu tangkis ya. Kita akan nonton sama-sama nanti. Itu juga merupakan wujud nyata dari bagaimana sebuah passion yang menjadi calling-nya Jonathan Christie, yang membawa beliau keluar dari himpitan gitu ya, dan menjadi juara Asian Games tahun 2018 kemarin itu. Kita akan nonton nanti. Oke Pak Andrian, sampai sini kita lanjut ya Pak ya? Boleh Pak, lanjut Pak. Lanjut. Nah, ini dia videonya. Kita nonton dulu ya, kita nonton dulu. Sebelum kita masuk ke calling nanti ya, kita nonton dulu ini ya. Kita nonton ya, sama-sama kita simak baik-baik ya. Pak Andrian nanti tolong respon ya Pak, apakah videonya jelas atau tidak ya. Ini sebelumnya mungkin saya ceritakan dulu. Ini adalah video saya simpan video ini karena saya terinspirasi sekali oleh seorang Jonathan Christie pada saat beliau menjadi juara Asian Games tahun 2018 yang diadakan di Indonesia. Tapi ini yang begitu menarik adalah pada saat beliau mengalahkan seorang Kenta Nishimoto dari Jepang di semifinal. Di semifinal. Pada set kedua, itu posisinya Jonathan sebetulnya sudah unggul. Game pertama dia menang, Jonathan Christie menang. Game kedua dia hampir kalah. Udah unggul 19 gitu ya. Tapi disusul oleh Kenta. Dan Kenta akhirnya menyamakan kedudukan menjadi 19 sama. Dan posisi Jonathan Christie terjepit karena shuttlecock dipegang oleh seorang Kenta. Dan apa yang dilakukan oleh Jonathan Christie kita coba lihat ya. Kita lihat video ini ya. Ini merupakan satu hal yang lahir, bukan begitu saja lahirnya, tapi itu lahir dari berhasilnya seorang Jonathan Christie merawat yang namanya passion dia, seperti yang tadi kita belajar dari Pak Ciputra, menjadi calling-nya, ya, dan itu keluar pada saat posisi kita terjepit. Ya, ini kita lihat ya, apa yang dilakukan sore seorang Jonathan Christie. Mari kita nonton sama-sama. Jelas Pak Andrian? Jelas Pak? Jelas sekali Pak, jelas. Jelas ya, oke, kita lihat. Wah. Ya, kita lihat. Tersusul terus posisinya. Jangan Pak. Tersusul Pak ini Pak. Kita Ini lihat ya. kira-kira di tahun berapa ya Pak video ini Pak? Ini tahun 2018 Pak, sebelum 2018 pandemi. yang lalu ya, baik. Waktu ada di Indonesia ini Pak. Kita lihat. Nah, nih yang dilakukan Jonathan Christie, dia mengelap lapangan sendiri. Walaupun wasit sudah tidak mengizinkan, dia mengelap lapangan. Karena kondisinya udah 19 sama, terjepit Pak. Nah, kena kartu kuning. Nggak diizinkan. Satu lagi kartu merah nilainya dikurangin 1. Ini posisinya, nah kita lihat. Sudah berbalik kondisinya. Jonathan Christie unggul 20-19. Kita lihat ya. Nah, lihat. Jonathan Christie menang. Yes. 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 Wah, iya. Kita lihat. Ya. Kita lihat. Ini belum selesai, sudah selesai. Udah selesai, ya? Pak. Dia menang. Jadi kemenangan Jonathan Christie di semifinal itu merupakan titik balik beliau bisa melenggang mengalahkan lawan di finalnya yaitu Chou Tien-Chen dari Taiwan ya. Dia menang dengan mudah sehingga dia bisa mendapat medali emas di Asian Games tahun 2018 kemarin. Dan banyak hadiah yang didapatkan oleh seorang Jonathan Christie.
Tapi yang menarik dari pelajarannya Jonathan Christie ini adalah beliau berani mengambil keputusan pada Betul, saat Pak. posisinya terjepit. Betul. Dan itu bukan lahir tiba-tiba, tapi tadi kita belajar dari Pak Ciputra, itu lahir dari berhasilnya seorang Jonathan Christie merawat passionnya dia. Iya. Itu keluar pada saat posisi kita terjepit, Pak. Betul. Dan itu mungkin sebagai bagian strateginya juga ya, Pak Andreas ya. Kalau saya lihat tadi dia mengelap sendiri ya, area yang basah keringat itu sebenarnya mungkin dia ingin mendapatkan waktu yang lebih gitu ya. Betul, Pak. Itu strategi untuk dia. Bisa konsentrasi ya dengan apa yang jadi tujuannya. Betul sekali. Tapi bukan keluar, ingat ya, tadi 80% kehidupan kita sehari-hari itu dikontrol dari unconscious mind. Betul, Jadi Pak. seorang Jonathan Christie berhasil merawat dirinya dengan memasukkan hal-hal yang positif ke dalam dirinya. Ini semuanya nanti dikendalikan oleh pikiran bawah sadar kita, Pak. Gitu. Iya. 80%-nya. Jadi seperti tadi kita sudah melihat wisdom-nya Pak Ciputra, beliau banyak sekali menerobos hal-hal yang buntu dalam kehidupannya dengan hal-hal yang extraordinary lah kita sebutnya. Menarik ya Pak Andrian ya. Ini menarik sekali Pak. Ya, menarik sekali. Luar biasa. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Oke. Nah, sampai sini Pak Andrian. Ya, Pak. Saya minta Bapak Ibu teman-teman, jadi sebelum kita masuk ke slide ini ya, saya minta teman-teman, mari kita melakukan refleksi diri kita masing-masing sebelum kita masuk ke dalam skema atau gambaran ini ya dari passion kita. Bagaimana dari passion ini lahir bertransformasi menjadi calling gitu. Bagaimana dari sebuah passion itu bertransformasi menjadi calling. Ya ini kita coba, saya mengajak teman-teman sebelum kita masuk ke callingnya, teman-teman tolong tuliskan dulu tadi yang seperti kita sudah sharing di chat, tolong dituliskan lagi yang rapi, yang baik ya. Kita break 3 menit ya Pak Andrian, boleh sebentar ya Pak ya. Silakan Pak Andreas. Coba Bapak Ibu teman-teman tolong tulis hal-hal yang menurut Bapak Ibu itu merupakan passion. Tadi kita udah tahu apa begitu uang dan waktu tidak masalah lagi buat Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu ingin lakukan ya. Tolong tulis minimal 5 lah gitu ya. Kita break 3 menit sebentar aja ya. 3 menit ya Pak Andrian ya. Ya, silakan Pak Andreas. Ya Pak. Silakan Bapak dan Ibu menuliskan dalam fitur chat yang tersedia hal apa yang sudah disampaikan oleh Pak Andreas Kennedy tadi. Sambil kita beri dalam waktu 3 menit. Sepertinya belum ada yang masuk. Silakan untuk disampaikan. Sudah Pak, saya Pak. Sudah ya Pak? Sudah. Ya, Pak Frans ya menyampaikan saya mengimajinasikan ya bahwa 20 tahun lagi semua rumah sudah mengelola sampahnya sendiri dan merawat air tanah sehingga wariskan air mata bukan air mata. Oke, luar biasa yang disampaikan oleh Pak Frans Budi Hartono dari Semarang. Yang lainnya monggo silahkan untuk bisa menyampaikan apa yang mungkin sependapat dengan Pak Frans tadi ya. Baik, imajinasikan kaitannya dengan apa yang menjadi keinginan Bapak dan Ibu ya, supaya nanti bisa terrealisasi dan akan dibantu ya di kesempatan pagi ini supaya nanti kita bisa sharing-sharing bersama atas harapan dan keinginannya. Baik, ini masih sepi sekali ya. Baiklah, kita ingin menyapa juga untuk para peserta yang sudah hadir di pagi ini. Selamat pagi Bu Laili Putri, terima kasih kesempatan pagi ini di acara waktu spesial. Pak Agus, Pak Akbar, Pak Ari Densi Tanggang, kemudian Pak Ari Hanafi Simatupang. Wah, jauh-jauh ini ya. Dari Ibu atau Bapak Bamrut, ada Bapak Bebet Kennedy, selamat datang, selamat bergabung di acara. Kemudian juga ini ada Ibu Cinkin, selamat pagi Bu Cinkin. Ya, Bu Cinkin terima kasih sudah hadir di kesempatan pagi ini bersama komunitas Ciputra Entrepreneurs Club. Ini Bu Cinkin adalah pimpinan dari dari komunitas Tanya Mentor ya. Selamat datang ya Ibu Cinkin. Kemudian juga tadi ada Bu
Budi Rismawati, dan ada Pak ya, terima kasih Bu. Ya, Bu Jenkin, terima kasih sudah hadir di sini. Dan juga tadi sudah ada Pak Rahmat, terima kasih Pak Rahmat, dari komunitas Tanya Mentor juga sudah hadir di kesempatan pagi ini. Ya. Terima kasih Bu Jenkin. Pak. Bu Jenkin ya, salah satu pengurus inti dari Tanya Mentor. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya. Betul. Tentunya senang sekali ya Pak Andreas, kita bisa berkolaborasi bersama dengan komunitas-komunitas besar. Iya, benar Pak. Karena baik. Konsep bisnis sekarang ini collaboration ya Pak ya. Betul sekali. Ya pasti kita nggak bisa mengerjakan semuanya dengan sendiri atau dengan orang-orang terbatas. Baik. Gitu. Baik Pak Andreas. Ya sudah dilanjut. Ada yang mengisi dan menulis ya. Nanti kita akan buat tulisan-tulisan Bapak Ibu yang tadi sudah berbuah menjadi passionnya masing-masing. Itu bagaimana caranya kalau kita belajar dari wisdom Pak Ciputra pada pagi hari ini bisa berbuah menjadi calling-nya gitu, menjadi calling ya, menjadi calling-nya. Kita akan masuk ke dalam, ya sudah terlihat Pak Adrian ini? Sudah tampil Pak. Tampil ya, kita akan masuk ke dalam. Nah, ini dia. Ternyata Pak Andrian ya, setelah saya baca bukunya Pak Ciputra, biografinya beliau, ini yang saya bilang kehidupan saya tuh seperti dicerahkan kembali gitu oleh seorang Pak Ciputra. Kalau kita bertanya tentang passion, ya tadi pertanyaan tadi dua. Kalau waktu dan uang tidak lagi bermasalah buat Bapak Ibu dan teman-teman, apa yang ingin dikerjakan? Tadi jelas banget ya, waktu dan uang tidak masalah. Tapi kalau kita bicara calling Pak Andrian ya dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara calling dari seorang Pak Ciputra, pertanyaannya Pak Ciputra, dan itu sudah dijawab oleh Pak Ciputra melalui kehidupannya secara pribadi dan keluarganya. Pada saat beliau diberikan pertanyaan ya oleh seorang gubernur Jakarta ya, pada waktu itu Pak Sumarno ya kalau nggak salah namanya beliau ya, itu mimpinya Pak Ciputra setelah tamat kuliah dari ITB, beliau punya mimpi untuk terbang ke Jakarta. Ya Pak Andriani, betul ya Pak? Terbang ke Jakarta. Terbang ke Jakarta. Dan begitu sampai di Jakarta, itu beliau ingin bertemu dengan seorang gubernurnya gitu. Seorang gubernur. Ya. Orang baru tamat kuliah, tidak punya modal apa-apa. Nggak punya modal Pak. Beliau miskin pada waktu itu. Miskin. Cuman berbekal yang dibawa oleh Pak Ciputra ke Jakarta itu adalah bekal dream-nya, mimpi. Kemudian yang 5D-nya itu ya Pak. Kemudian yang kedua desire. Pada pagi hari ini kita sudah belajar banyak tentang Pak Ciputra. Ternyata desire-nya itu bisa membuahkan passion-nya, dan passion-nya melahirkan calling gitu ya. Itu bekal modalnya Pak Ciputra. Kemudian nanti kita minggu depan bicara drive, kemudian disiplin dan determination. Beliau cuma punya modal ini. Makanya ini yang saya sebut sebagai the wisdom of the power of 5D. Dibawa ke Jakarta, beliau punya mimpi untuk bertemu dengan seorang gubernur, anak baru tamat kuliah, nggak punya modal apa-apa. Banyak hambatan, rintangan yang dihadapi oleh Pak Ciputra. Tapi beliau punya kesungguhan hati gitu. Punya determination, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Sehingga beliau akhirnya dengan begitu macam cara, pada akhirnya ketemu juga dengan Pak Gubernurnya gitu. Dan bicara langsung dengan Pak Gubernur. Pada saat itu, beliau baru tamat kuliah. Konsepnya beliau disampaikan dengan begitu baik kepada seorang gubernur, dan gubernur menyetujui ide-idenya. Gitu. Waktu itu gubernurnya siapa Pak? Ali Sadikin? Bukan, sebelum Ali Sadikin ya. Gubernurnya Pak Sumarno ya pada waktu Pak itu. Sumarno ya. Pak Sumarno itu beliau gubernur yang waktu gubernur awal ya Pak ya. Baru setelah itu Bang Ali. Setelah itu Bang Ali. Nah, proyeknya itu berkembang setelah Pak Sumarno menyetujuinya. Percayainya. Dan ternyata kita akan bahas tentang calling nih Pak setelah ini. Yes. Ya, tentang calling. Dan ternyata Pak Ciputra itu sudah menemukan calling-nya pada saat beliau akan terbang ke Jakarta, itu sudah ketemu calling-nya. Ini beyond passion ya Pak ya. Ini melampaui passion ini Pak. Yang calling itu adalah pencapaian tertinggi dari kehidupan manusia, yaitu menemukan calling-nya. Itu melampaui passion Pak. Kalau passion ditanya, kalau kamu uang nggak ada
masalah, kemudian waktu nggak masalah, kamu ingin mengerjakan apa, itu menurut aku sih udah biasa ya. Tapi calling, Pak, seorang Pak Ciputra menemukan callingnya ini, dia masih masalah dengan uang, karena masih miskin. Waktu juga masih masalah, karena baru tamat kuliah, belum punya jam terbang ya Pak ya. Tapi kalau sudah menemukan calling dalam hidupnya, nah ini Pak, kita lihat callingnya. Nah, kita akan lihat ya Pak ya, kita akan lihat. Sorry. Ini adalah callingnya Pak Ciputra. Sudah ketemu pada saat beliau masih kuliah. Ya, coba kita baca yang pertama ya Pak ya. Kita baca yang pertama. Betapa inginnya saya berada di trek semangat Bung Karno. Membangun kota, membangun negeri, membangun Indonesia. Tadi saya juga melihat Pak Frans tadi apa Pak? Boleh diulang Pak? Pak Frans tadi Pak, silakan Pak. Tadi Bapak sepintas saya lihat Pak Budi. Boleh Pak di-sharing Pak. Makanya saya bilang Bapak sudah menemukan calling Bapak ini. Tadi apa Pak? Ingin apa Ya. Pak? Saya mengimajinasikan bahwa 20 tahun lagi semua rumah sudah mengelola sampahnya sendiri dan merawat air tanah sehingga wariskan mata air dan bukan air mata. Ini disampaikan oleh Pak Frans Hartono. Oh, gila Pak Frans. Pak, itu Bapak sudah beyond passion Pak. Bapak sudah melampaui itu dan Bapak sebetulnya sudah menemukan calling Bapak gitu. Dan ini yang saya juga merinding Pak kalau baca kayak gini-gini Pak. Itu aduh ya Pak, bayangkan Pak Ciputra sudah menemukan ini pada saat beliau itu akan perjalanan menuju ke Jakarta Pak. Ya, dari Bandung menuju Jakarta. Betapa inginnya saya berada di trek semangat Bung Karno, membangun kota, membangun negeri, dan membangun Indonesia. It's a kind of calling. Ya, jadi mungkin ya saya berharap teman-teman Bapak Ibu sudah bisa membedakan mana yang namanya passion, mana yang namanya calling. Calling itu sudah melampaui passion Pak, jauh sekali melampaui passion. Bahkan, nah kalau ditanya gini Pak, bahkan Pak Ciputra waktu berhasil ketemu ya, ternyata dari callingnya Pak Ciputra ini beliau bertemu loh Pak sama Pak Soekarno ya, ketemu. Itu dipertemukan oleh Pak Sumarno ya, gubernurnya Jakarta, dipertemukan. Kalau begitu ide-ide kamu saya setuju, cuman saya nggak tahu modalnya dari mana. Pak Sumarno bilang begitu ya Pak ya. Pak Ciputra bilang, aduh dalam hatinya beliau nih, lah bagaimana saya orang miskin begini punya modal dari mana katanya gitu Pak ya. Tapi ingat Pak, passion yang dilampaui oleh kita dan menjadi calling, dan ini masuk ke dalam diri kita ya, dan itu yang akan membawa kita kemana-mana, ada aja jalan keluarnya gitu ya. Seperti tadi kita lihat videonya Jonathan Christie Pak, ada aja jalan keluarnya, kemana. Nah, kita masuk ke callingnya yang kedua. Keinginan saya tidak bisa dibendung, saya nekat ke Jakarta, memboyong kekasihnya, istri tercintanya, Ibu Di, kemudian dua anaknya, ya anak Pak Ciputra ada dua, Ibu Rina dan Bu Junita, yang masih bayi, kecil-kecil, diboyong. Saya akan memulai perjuangan dari nol di Jakarta. Ya Pak ya, ini buah-buah dari calling itu ya begini. Saya akan memulai, whatever it takes, akan aku mulai. Gitu. Nggak punya uang, nggak punya jam terbang, itu Pak, bayangkan. Kemudian saya yakin bisa. Ujar saya dengan suara tanpa keraguan, yakin bisa. Nah ditambah apalagi Pak, ditambah dengan support dari orang terdekatnya yang namanya Ibu Di, itu beliau sangat mendukung, kata Bu Dia. Saya sangat mendukung kamu, dengan berkata saya paham cita-cita kamu, melangkahlah, aku akan mendukung. Ya Pak Adrian. Iya Pak. Kita akan coba lihat lagi yang ini kita bicara calling ya. Nanti Pak Budi tadi juga ada callingnya ya Pak Budi, nanti bisa di-sharing ya Pak ya. Nah yang ke-6 sekarang. Di Jakarta tidak ada rumah yang bisa ditumpangi. Nggak ada rumah kan Pak Ciputra ya Pak ya. Beliau tinggal di hotel. Uangnya juga pas-pasan aja itu Pak. Yang saat ini tempatnya Duta Merlin di Jakarta itu ya Pak. Beliau tinggal di sana di hotel. Di Jakarta Barat. Di Jakarta. Nah, setelah itu beliau apa yang dilakukan? Langkah pertama saya adalah bertemu dengan sang gubernur. Dialah tujuan saya. Bagaimanapun caranya saya harus bisa bertemu dengan Pak Sumarno. Pak Sumarno. Ingat Pak, 80% kehidupan kita sehari-hari controlled by our
unconscious mind, gitu, dikontrol oleh pikiran bawah sadar. Dan ini yang telah berhasil diciptakan dan dirawat oleh seorang Pak Ciputra. Bukan cuma ketemu dengan Pak Gubernur ya, dengan begitu banyak macam hambatan-hambatan, akhirnya bisa bertemu juga, dibantu oleh kakak iparnya ya, dikenali dengan seorang mayor, mantan asistennya Pak Sumarno kalau tidak salah itu ya, betul asistennya. Akhirnya ketemu dan Pak Sumarno mengajak Pak Ciputra bertemu dengan Pak Soekarno. Bisa dibayangkan ya Pak ya. Itu passion yang dirawat oleh Pak Ciputra menjadi sebuah calling gitu. Memang di dalam buku ini tidak letterless gitu diceritakan, memberikan summary bahwa inilah yang disebut dengan calling gitu, callingnya Pak Ciputra gitu ya. Nah, oke. Sampai sini kalau kita tanya tentang callingnya Pak Ciputra, beliau bukan hanya waktu dan uang tidak masalah, tapi waktu dan uang bermasalah pun aku akan tetap melakukan ini gitu. Ya. Jadi Bapak teman-teman yang hari ini masih bermasalah dengan uang, dengan waktu, apa yang dilakukan gitu? Masih sama, bukan hal yang sama ya. Pun saya sendiri tidak punya uang bergerak, tapi I will do that again gitu ya. Nah itu cikal bakal calling itu yang harus kita rawat gitu. Itu harus kita rawat. Mudah-mudahan saya berharap Bapak Ibu teman-teman semuanya bisa menangkap intisarinya, poin-poin apa yang begitu berharga dari wisdomnya Pak Ciputra, yang dari desire berbuah menjadi passion, kemudian melahirkan sebuah calling. Whatever it takes, saya akan lakukan itu kalau Pak ya. Ini saya ambil satu gambar yang menurut saya juga sangat menginspirasi itu ya. Jadi seperti kita dapat kayak ini aja gitu, kayak telepon gitu ya. Tuhan menelpon kita, ini Pak Adrian, Pak Andreas gitu ya. Aku nelpon kamu, aku minta kamu tolong kamu gitu. Ini contoh yang mudah aja lah. Minta tolong kamu untuk kamu lakukan ini ya gitu. Ya. Jadi seperti itu contoh yang paling mudahnya. Tapi kalau kita belajar dari Pak Ciputra tadi itu, beliau menemukan calling-nya karena ada rentetannya gitu ya. Ada rentetannya. Dari desire berbuah menjadi passion, passion menjadi calling. Puncak pencapaian tertinggi kita sebagai manusia itu adalah pada saat kita menemukan calling dan kita mewujud nyatakannya dalam kehidupan kita. Itu paripurna kita. Ya itu kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk itu karena setiap sesi kita supaya ada hal yang bisa kita tangkap, kemudian kita refleksikan ke dalam diri kita, dan itu bisa berbuah satu tulisan yang bisa menjadikan kita mempunyai action plan ya, mempunyai rencana-rencana kerja untuk kita lakukan di kehidupan kita berikutnya. Karena aku tahu sesi ini kan sampai 5 Pak Andrian ya. Ya Pak. Setiap sesi saya kemarin sudah memberikan clue di awal, kita coba buat kira-kira apa yang menjadi keinginan-keinginan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Nah, sekarang yang sudah dibuat kemarin oleh Bapak Ibu yang hadir di pertemuan sebelumnya, itu sudah punya desire atau keinginan positif apa, mungkin sudah akan kita akhiri pertemuan kita dengan materi ini, tapi saya tidak mau nanti kita pulang dengan tangan kosong. Saya berharap dari pertemuan pada pagi hari ini, Bapak Ibu dan teman-teman yang saya kagumi, nanti tolong partisipasinya untuk bisa mencatat ya, tadi ada desire, kemudian ada passion, ada calling ya. Jadi nanti buahnya itu sebelum calling, itu kan lahirnya dari passion kita ya. Cari beberapa poin yang betul-betul bisa menunjukkan bahwa ini adalah panggilan kita. Ingat ya, tadi calling itu bukan masalah dengan uang, bukan uang tidak masalah atau waktu tidak masalah, tapi masalah pun kita tetap akan melakukan itu ya. Itu intisarinya begitu ya. Oke, kemudian, nah ini dia. Dari semuanya itu ya, dari semuanya itu, kita lihat ini adalah piramida yang menunjukkan bahwa yang paling mahal itu adalah konsistensi. Yang paling mahal. Ini saya pakai ilustrasi aja. Kalau kita punya ide, tadi kayak seperti Pak Ciputra sudah sharing kepada kita dengan wisdomnya, punya ide, punya gagasan, punya mimpi dan lain-lain itu nilainya 1 juta gitu. $1 juta, ini saya ilustrasikan aja ya. $1
Tapi begitu ide kita itu menjadi tindakan nyata kita, maka nilai tambahnya menjadi lebih besar lagi. Pak Andreas sepertinya slide-nya masih belum bergerak, Pak. Belum bergerak ya, Pak ya? Iya, belum, Pak. Ini Pak, udah? Belum? Ini masih di calling off Pak Ciputra, Pak. Oke, ada gangguan sepertinya, Pak. Sebentar ya, Pak ya. Saya ulang lagi deh, Pak. Ini Pak Andrian, mungkin signal ya, Pak. Ini Sudah, udah kelihatan, Pak? Sudah, Udah kelihatan? tampil, Pak. Tampil ya? Nah, Iya. ini dia. Ini saya sebut dengan piramida kesuksesan yang langgeng ya. Jadi, semakin ke atas tuh kita semakin berhasil meningkatkan nilai tambah kita. Ya, tadi seperti ada ide, gagasan ya, seperti Pak Ciputra sudah sharing kepada kita dalam bukunya, itu nilainya $1 juta gitu. Ini contoh aja ya Pak Andrian ya. Ya. Tapi begitu ide gagasan kita tuh menjadi kita lakukan sesuatu, do something, langkah kecil gitu ya. Kayak tadi Pak Budi bilang saya akan menambah member menjadi 2.000 tahun 2025 gitu ya. Tapi langkah kecilnya sudah kita mulai dengan prospecting, buat janji, dengan bangun network, mendidik para leaders, itu adalah tindakannya. Nilai tambahnya menjadi $5 juta gitu. Ya, begitu kita lakukan ini secara konsisten dan sudah terpola menjadi sistem gitu ya, menjadi sistem yang sudah bisa tidak ada kita pun mereka bisa jalan gitu. Nah itu nilai tambahnya menjadi lebih tinggi lagi, menjadi $10 juta gitu. Ini contoh ya. Jadi pada intinya apa? Yang paling mahal dalam setiap kehidupan untuk kita bisa mewujud nyatakan calling kita itu adalah konsistensi. Itu yang paling mahal gitu artinya. Ya kalau kita tidak konsisten, jadi kita bangun sebentar, kita runtuhin lagi. Bangun sebentar, runtuhin lagi. Kita dapat terlintas pikiran yang baik, tiba-tiba kita stop, kita block gitu. Ingat, jadi konsistensi ini seperti kita merawat, kita menggelorakan imajinasi kita seperti yang tadi Pak Ciputra sharing. Ini menjadi langkah-langkah kita menjadi kita sebagai orang yang konsisten. Gitu ya. Nanti ini kita akan bahas tentang disiplin pada pertemuan keempat ya Pak ya. Keempat ya. Nah, jadi paling tidak clue-cluenya di awal kita buka dulu supaya kita ingat gitu ya. Apa sih setelah ini mau ngomongin apa, berikutnya ngomongin apa gitu. Ya, itu yang saya bisa sharing Pak. Sebentar, ini kayaknya ada gangguan. Oke, berikutnya ini kelihatan nggak Pak Adrian? Sudah Pak, sudah tampil. Nah, ini adalah satu contoh nyata proyek yang dikerjakan pertama oleh Pak Ciputra, ini proyek Senen ya. Nanti kita membahas. Senen tempo dulu. Tempo dulu. Ini Pak Budi seneng banget nih gambarnya ini nih ya. Proyek Senen. Jangan-jangan Pak Budi dulu zaman mudanya sudah di proyek Senen ini. Sering nongkrong ya Pak Budi ya di sini ya. SMP Pak, itu Pak. Saya ke sana Pak. SMP itu saya ke sana tuh. Oh gitu ya Pak ya. Iya betul ya Pak. Sama teman-teman SMP. Gitu. Ya, artinya ini adalah gambaran supaya kita jelas Pak Ciputra melakukan apa aja gitu ya. Nah ini pertemuan ini kita akan tutup dengan penghargaan yang mungkin diberikan oleh seorang pendamping setia Pak Ciputra ya. Pak Ciputra bilang demikian. Di itu adalah istri Pak Ciputra, ibu kesayangan istri Pak Ciputra ya. Dia adalah tonggak keberhasilan saya. Tanpa dia, belum tentu saya bisa meraih apa yang saya capai sampai hari ini. Jadi Pak Ciputra itu betul-betul memberikan respect dan penghargaan tertinggi terhadap seorang istri yang mendampingi Pak Ciputra sampai beliau meninggalkan kita. Ya mungkin kita tutup dengan quote ini. Ya. Oke, Pak Rahmat dan Bapak Ibu, teman-teman yang saya kagumi, sesi kita untuk yang kedua ini sudah rampung, sudah selesai, dan saya berharap kita pulang bawa banyak bekal inspirasi yang sudah kita bahas tadi waktu demi waktu, poin demi poin, dan sharing-sharing yang disampaikan oleh teman-teman. Ya, mudah-mudahan kita bisa melakukan sesuatu, dan sesuatu itu meningkatkan nilai tambah kita, ya, dan sampai akhirnya kita bisa menjadikan satu habit kita. Jadi konsisten dalam banyak hal dari apa yang sudah kita pikirkan, kita lakukan dan kita lakukan secara konsisten dan disiplin. Mungkin itu ya Pak Andrian ya untuk sesi kedua ini, luar biasa ya sharing dari luar biasa sekali. Baik Pak Andreas. Saya bisa stop sharing ya Pak. Yang beliau sampaikan, tepuk tangan untuk Pak Andreas. Thank you. Tepuk tangan semuanya. Thank you.
Yes. Pak Andreas. Thank you, Pak. Jumpa lagi di 2 minggu berikutnya ya. 2 minggu berikutnya. Baik, Pak Andreas, Siap-siap ya. pesan penutupnya apa, Pak? Closing statement, Pak. Oke. Pesan penutupnya, Pak, silahkan. Oke. Ya, jangan lupa apa yang sudah kita bicarakan hari ini itu merupakan cikal bakal untuk kita menemukan calling kita. Jadi tolong siapkan waktu yang baik di rumah untuk melakukan refleksi kita hingga kita bisa melakukan actionnya, kemudian dilakukan secara konsisten. Ya, salam entrepreneurs berkarakter hebat. Yes. Oke. Terima kasih Pak Andreas untuk pesannya. Terima kasih semua. Pak Andreas. Sekali. Thank you. Menarik Salam manfaat karakter yang kita hebat. dapatkan di pagi hari ini. Dan terima kasih telah bersedia hadir mengisi narasumber di acara Morning Boss spesial. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah bergabung di acara dan juga Pak Andreas ini. Thank you semua. Pembelajaran yang kita dapatkan di kesempatan pagi ini, ya di mana dengan cinta bisa mendorong kita untuk selalu berbuat terbaik, dan melalui penderitaan akan membantu kita untuk selalu bergerak lebih maju lagi. Akhir kata, kami semua undur diri di acara Morning Boss Spesial. Bertemu lagi di acara Morning Boss Spesial berikutnya. Pastikan amankan masa depan Anda bersama Ciputra Enterprise dan salam entrepreneur. Terima kasih untuk semuanya. Ya, saya Andrea Nurdin dan Pak Andreas dan kita yang hadir pagi ini. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Happy weekend. Happy weekend. Have a blessed weekend. Bye.